Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam presentasi kelompok kami, kelompok 4. Dan pada kesempatan ini kami akan menyampaikan materi mengenai ketimpangan ekonomi dan ekspresi budaya, studi fenomena Lasape di Republik Kongo dan Republik Demokratik Kongo. Sebuah budaya unik yang hadir di tengah dinamika sosial kolonialisme dan kemiskinan di dua negara Kongo ini. Pembahasan akan terbagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah kondisi sosial, ekonomi, dan historis Republik Demokratik Kongo dan Republik Kongo. Nah, bagian kedua itu adalah membahas secara mendalam mengenai budaya Lasape yang menjadi salah satu fenomena budaya yang paling ikonik di Kongo. Guys, jadi harapan kami presentasi ini tuh dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana sih sejarah kolonial, kemiskinan, serta kreativitas masyarakat turut membentuk identitas kultural di wilayah Kongo ini, guys. Untuk pembahasan ini, mari kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu gambaran wilayah Kongo. Republik Demokratik Kongo merupakan negara terluas ketiga di Afrika dengan luas mencapai 2.344.858 km persegi. Negara ini memiliki lebih dari 68 juta penduduk dan menariknya 60% penduduknya berada di bawah usia 15 tahun. Namun potensi ini tidak sebanding dengan kondisi kehidupan masyarakatnya. Sejak tahun 1996, negara ini dilanda konflik besar yang mengakibatkan 6 juta warga sipil meninggal dunia, menjadikannya salah satu strategi kemanusiaan terbesar setelah Perang Dunia II. Konflik ini menciptakan lebih dari 1,35 juta pengungsi internal, menaikkan harga pangan dan menyebabkan malnutrisi di beberapa wilayah kesehatan sehingga mencapai 20%. Dari sisi ekonomi, kondisi Republik Demokratik Kongo sangat memprihatinkan. Pada tahun 2018, sekitar 73% penduduknya hidup dengan pendapatan kurang dari 1,90 dolar per hari atau sekitar 31 rupiah. Nah, artinya 1 dari 6 penduduk miskin ekstrim di Afrika Sub-Sahara tinggal di negara ini. Nah, PDB per kapitanya hanya 753 dolar yang menjadikannya salah satu negara termiskin di dunia. Nah, tingkat kesehatan pun masih tertinggal. Nah, angka harapan hidup hanya di 58 tahun untuk laki-laki dan 61 tahun untuk perempuan. Nah, kematian bayi mencapai 67 per 1000 kelahiran dan penyakit seperti malaria serta campak mendominasi angka kematian. Sementara itu, Republik Kongo yang berada di sebelah barat juga menghadapi tantangan serupa, meskipun skalanya lebih kecil. Namun, negara ini tuh memiliki indeks pembangunan manusia peringkat 14 di Afrika. Namun, angka kematian ibu mencapai 436 per 100.000 kelahiran hidup, salah satu yang tertinggi di benua Afrika. Selain itu, cakupan vaksinasinya hanya 16,8% dan prevalensi stunting pada anak mencapai 21%. Kemiskinan pun masih tinggi dengan 40,9 rumah tangga di bawah garis kemiskinan. Salah satu hal yang sering membingungkan adalah kedua negara ini sama-sama bernama Kongo. Namun, keduanya adalah dua negara yang berbeda, yang dipisahkan hanya oleh Sungai Kongo. Sejarah kolonial menjadi pembeda utama dari kedua negara ini. Republik Demokratik Kongo dijajah oleh Belgia, bahkan sempat menjadi wilayah pribadi dari Raja Leopold II yang terkenal dengan eksploitasi brutal. Sedangkan Republik Kongo berada di bawah kolonialisme Prancis dengan pendekatan misi peradaban dalam tanda petik
kedua wilayah ini sama-sama mengalami penindasan, kerja paksa, dan juga eksploitasi sumber daya. Namun, jalur politik setelah kemerdekaan membuat mereka berkembang terpisah. Mereka tidak langsung bersatu kembali karena elit-elit politik tidak ingin kehilangan kekuasaannya. Di tengah kondisi sosial yang serba sulit, muncul sebuah budaya yang justru menonjolkan estetika, gaya, dan kepercayaan diri. Budaya tersebut dikenal sebagai laissez-faire atau La Société des Ambiance Courts et des Personnes Elegantes, masyarakat para penghibur dan orang-orang elegan dalam bahasa Indonesia. Budaya ini berakal sejak awal masa kolonial ketika orang-orang Kongo mulai memakai pakaian gaya Eropa. Para pelayan kolonial yang dulu memakai pakaian bekas majikannya mulai terinspirasi untuk tampil elegan layaknya orang Eropa. Mereka membentuk klub sosial, berdansa di balai-balai kota, dan menjadikan pakaian sebagai simbol status dan modernitas. Seiring berjalannya waktu, laissez-faire ini tidak hanya menjadi budaya berpakaian, tetapi juga sebagai seni performatif. Para sappers memiliki cara berjalan, cara berbicara, bahkan cara berperilaku yang penuh dengan gaya dan percaya diri. Laissez-faire menawarkan ruang bagi kaum muda yang menganggur dan terpinggirkan untuk mendapatkan visibilitas sosial. Ini menjadi media mereka untuk menuntut posisi dalam masyarakat dan menunjukkan bahwa meskipun hidup dalam kondisi yang keras, mereka ini tetap memiliki nilai dan martabatnya. Laissez-faire juga memiliki peran secara politik. Pada masa pemerintahan otoriter Mobutu di Zaire, sekarang disebut Republik Demokratik Kongo, laissez-faire dijadikan salah satu bentuk protes halus terhadap kekerasan bernegara. Tokoh paling terkenal dari budaya ini adalah Papa Wemba, yang dikenal sebagai The Pape de laissez-faire. Orang kaum muda untuk tampil rapi, bersih, dan juga wangi sebagai bentuk perlawanan terhadap citra negatif yang dilekatkan oleh pihak kolonial kepada orang-orang Afrika. Cara mereka seperti letakkan senjata dan juga berpakaianlah elegan atau laissez-faire hadir ketika ada kedamaian menjadi semacam sebuah bentuk protes yang tak langsung. Banyak sappeurs atau sebutan budaya laissez-faire rela menabung bertahun-tahun untuk membeli pakaian dari seorang desainer, bahkan menyewa pakaian hanya untuk tampil elegan selama 24 jam hingga 48 jam, atau juga dari butik-butik yang membiarkan mereka memakai pakaiannya untuk menjadi model yang memamerkannya di jalan-jalan. Fenomena ini tampak paradoks karena negara yang 70% penduduknya hidup miskin justru muncul budaya yang mengutamakan kemewahan. Namun bagi para sapperus yang mana sebutan untuk pelaku dari budaya laissez-faire, berpakaian indah menjadi cara untuk mengembalikan dinamika kekuasaan mereka dan menolak identitas yang dilekatkan kolonial sebagai bangsa kasar dan primitif, dan menggantinya dengan identitas yang elegan. Laissez-faire bukan sekedar estetika, tetapi juga bentuk aktivisme sosial, sebuah cara mengekspresikan harapan dan menyembuhkan luka sosial akibat penjajahan, perang, dan kemiskinan. Nah, kini budaya ini sudah menjadi simbol kebanggaan, identitas kota, dan bahkan daya tarik budaya di Kongo. Nah, perempuan juga mulai terlibat sebagai spouses, menentang norma patriarkal yang meskipun gerakan ini juga oleh sebagian masyarakat sebab terlihat hanya seperti obsesi. Nah guys, demikian pemaparan kami mengenai gambaran wilayah Kongo serta budaya laissez-faire yang lahir dari dinamika kolonial, perlawanan, dan kreativitas masyarakat dalam menghadapi kerasnya kondisi sosial. Kami berharap materi ini dapat membantu kita dalam memahami bagaimana sebuah budaya menjadi bentuk keberanian, identitas, dan juga harapan dalam masyarakat ataupun komunitas.
Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.